Untuk mendapatkan judul yang baik, seseorang harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, yaitu asli, tidak mengikuti judul orang lain. Jika terpaksa, diambil persamaannya. Yang kedua, yaitu relevan. Judul harus bersangkut paut dengan isi. Yang ketiga, yaitu provokatif. Maksudnya di sini adalah judul tidak boleh terlalu sederhana sehingga pembaca tidak dapat menduga isi karya ilmiah tersebut. Yang keempat, singkat. Judul harus secara singkat dan tidak bertele-tele. Yang kelima, harus berbentuk frasa. Maksudnya adalah judul harus berbentuk kalimat. Yang keenam, awal kata harus kapital kecuali preposisi dan konjungsi. Yang ketujuh, tanpa tanda baca di akhir judul. Yang kedelapan, menarik perhatian. Yang kesembilan, logis, maksudnya adalah sesuai dengan logika. Yang kesepuluh adalah judul harus sesuai dengan isi karya ilmiah. Saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat judul karya ilmiah yang sesuai dengan 5W1H. W yang pertama yaitu what, atau artinya apa. What ini menyangkut tentang pertanyaan mengenai sebuah tema atau judul yang akan kita ambil. Konsep what itu biasanya merupakan gagasan utama dalam pokok penelitian, dan maka pertanyaan di dalam what ini ada, apa sih yang akan kita kaji, apa yang akan kita teliti. W yang kedua yaitu why, atau artinya mengapa. Mengapa atau why ini biasanya merujuk pada sebuah alasan apa atau argumentasi mengapa kita mengambil tema atau judul tersebut. Why atau mengapa ini harus tergambarkan secara rinci dan secara jelas di dalam latar belakang penelitian. W yang ketiga yaitu where. Mendengar kata where atau di mana, kita biasanya akan mengartikan pada suatu tempat ya. Dalam penelitian suatu tempat harus digambarkan secara jelas dan secara rinci supaya proposal penelitian kita itu bisa diterima. W yang keempat yaitu when, atau artinya kapan. When ini biasanya merujuk pada suatu tempat atau lokasi yang akan lokasi di mana kita akan melakukan penelitian. Lokasinya harus dijelaskan secara rinci juga supaya bisa jelas. W yang terakhir yaitu who, atau siapa. Siapa ini merujuk pada siapa atau orang yang akan kita kenai manfaat dari penelitian tersebut, orang yang akan kita tuju dalam penelitian tersebut ya. Semakin banyak orang yang bisa menerima penelitian kita, maka akan semakin baik penelitian tersebut. Yang terakhir adalah H, satu H. H di sini adalah how. How artinya bagaimana. Di sini menjelaskan tentang tata cara atau metode pengambilan data dan teknik cara pengumpulan datanya. Baik, yang ketiga ada membuat judul dan menentukan dan menjelaskan bagaimana prosesnya. Kita dalam membuat judul, kita tadi di CO diberi tema yaitu dalam bidang hukum keluarga Islam. Dalam membuat tema ada beberapa unsur yang menjadikan syarat untuk menjadikan tema tersebut, yaitu 1 tema, 2 objek, 3 sesuatu yang diteliti, 4 bagian dan medianya. Tadi di CO sudah dijelaskan untuk di bidang hukum keluarga Islam. Saya mengambil judul yaitu fenomena meningkatnya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas di kota B. Saya akan merinci dari unsur-unsur tadi, yaitu fenomena meningkat ini menjadi yang diteliti, sesuatu yang diteliti tadi, kehamilan di luar nikah jadi objek yang diteliti, akibat pergaulan bebas ini menjadi bagian yang diteliti, dan di kota B menjadi medianya. Jadi keempat unsur tadi harus dirangkai menjadi satu supaya menjadi judul. Oke, di sini kita akan bahas nomor 4, yang mana di situ adalah kita mengomentari suatu judul dari artikel dalam jurnal ilmiah, di mana judul tersebut menjadi bagian yang sangat penting dan terpenting dalam penulisan artikel dalam jurnal ilmiah. Oke, sebelum kita lanjut,
yang pertama kita harus mengetahui dulu unsur-unsur penting yang harus kita tuliskan agar kita bisa menulis judul dalam artikel. Yang pertama yaitu adalah tema, yang kedua objek, yang ketiga apa yang diteliti, dan yang keempat bagian yang diteliti, yang terakhir adalah media. Oke, di sini kita akan mengambil judul yang pertama yaitu perkembangan Partai Islam Ideologis di Indonesia terhadap pemilih muda. Oke, kita analisis terlebih dahulu. Kita mengambil tema yang pertama adalah politik atau perpolitikan, dan kita mengambil objeknya yaitu adalah pemilih muda. Apa yang kita teliti yaitu perkembangannya, medianya adalah Partai Islam Ideologis, dan bagian yang diteliti adalah semua pemuda-pemuda di Indonesia. Oke, dengan ini saya berkomentar dalam judul ini, dalam judul artikel dalam judul artikel perkembangan partai ini. Di sini sangat menarik, di mana semua dari tema, objek, apa yang diteliti, bagian yang diteliti, dan media ini tersusun rapi dan berurutan. Itu sangat memungkinkan, dan bagi saya adalah mengiyakan bahwa artikel tersebut akan saya baca, dan artikel tersebut saya klaim sebagai artikel yang menarik juga bagi saya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu adalah kualitas manusia terhadap pembangunan nasional. Sama dengan yang pertama, yaitu ini temanya adalah pembangunan. Oke, kemudian kita analisis yaitu yang menjadi objeknya adalah pembangunan nasional. Apa yang kita teliti adalah kualitasnya. Terus kemudian bagian yang kita teliti adalah seluruh manusia, dan medianya adalah manusianya tersebut. Oke, dari sini kita bisa melihat judul, dan kemudian kita berkomentar sesuka hati kita. Menurut analisis tersebut, kalau dari saya sendiri komentarnya di sini juga bagus juga, karena judulnya sudah terperinci dan judulnya sudah lurus kepada unsur-unsur penting yang ada di dalam menuliskan judul artikel. Kalau saya boleh mengatakan ini bagus, dan saya akan membaca artikel tersebut. Terima kasih, salam kebajikan, dan sampai jumpa.